Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat siang dan selamat tahun baru bagi kita semua. Saya akan membagikan permenungan saya dalam rangka bagaimana kita memaknai dan memahami apa yang disampaikan di dalam Injil hari ini. Saya membaginya menjadi 3 poin. Yang pertama, Tuhan mengharapkan dari kita agar kita tidak mudah menduakannya. Poin yang kedua, agar kita memiliki prinsip yang sama dan satu, yakni melihat perbedaan sebagai anugerah yang berasal dari Allah. Dan yang ketiga, Allah memilih kita untuk menjadi rekannya dalam mewartakan kabar sukacita. Poin yang pertama, Tuhan mengharapkan dari kita agar kita tidak mudah menduakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Nabi Yesaya memberikan gambaran kepada kita bagaimana sikap, perilaku, dan juga kualitas iman bangsa Israel. Bangsa Israel yang terdiri dari suku Zebulon dan Naftali yang ada di dalam pembuangan sangat mudah untuk melupakan Allah yang mereka imani selama mereka tinggal di kampung halamannya. Ketika mereka di pembuangan, mereka kehilangan identitas. Mereka adalah bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Apa yang mereka lakukan di tanah pembuangan? Mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Akibatnya mereka melupakan Allah yang adalah Allah nenek moyang mereka, Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Karena itu tadi di dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya memberikan dan menyerukan sebuah pengharapan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel sangat mudah menduakan Allah ketika ada hal-hal yang baru mereka lihat di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mudah menduakan Allah? Atau apakah kita mudah berpaling dari apa dan siapa yang kita pilih di dalam pergaulan hidup kita? Contoh praktis yang kerap kali kita lakukan, biasanya kita itu kalau berkumpul, pasti yang kita lakukan itu kan memegang HP masing-masing. Kita tidak melihat siapa di samping kita, siapa di depan kita, dan siapa di belakang kita. Kita asik dengan HP, dengan gadget yang kita miliki. Karena itu, ya, hal-hal seperti itu juga sering kita lakukan, yakni kita mudah menduakan orang lain. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya pernah membaca apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus kepada imam-imam muda yang waktu itu ada pertemuan di Roma. Paus Fransiskus mengatakan, dan mungkin juga bisa menginspirasi kita, dan bagi saya pesan Paus Fransiskus itu tidak hanya ditujukan kepada para imam muda, tetapi juga kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, yakni jadilah pecandu perjumpaan dengan Yesus dan sesama, bukan pecandu pada ponsel Anda. Jangan lupa kembali kepada Yesus setiap malam, bukan kembali kepada ponsel Anda. Bagi saya, seruan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ini sangat praktis dan mungkin juga sering kita alami. Kita bangun pagi, hal yang pertama kita pegang itu ya mungkin HP. Entah mau melihat jam, sudah jam berapa, tetapi yang mau dikatakan oleh Paus Fransiskus, supaya kita lebih menyukai perjumpaan dengan Tuhan. Lalu poin yang kedua, sebagaimana saya katakan tadi, agar kita memiliki prinsip yang sama dan satu, yakni melihat perbedaan sebagai anugerah yang berasal dari Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam bacaan kedua telah kita dengarkan bahwa Paulus menasihati umatnya yang ada di Korintus. Paulus mengharapkan supaya umat yang ada di Korintus, supaya mereka senantiasa mengusahakan kesatuan dan persatuan. Kita pun yang ada di dalam gereja ini berasal dari tempat yang berbeda. Mari kita mencoba melihat siapa di kiri kita, siapa di sebelah kanan kita. Apakah kita mengenal mereka? Mungkin kita mengenal, karena biasanya yang duduk di samping kita itu antara suami atau istri ataupun anak-anak. Nah, apa yang mau dikatakan bahwa meskipun ada perbedaan, meskipun kita berasal dari etnis yang sama, namun perbedaan itu sudah dipersatukan oleh sakramen baptis yang kita terima. Karena itu kita semua adalah anak-anak Allah, karena kita berasal dari pembaptisan yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Gereja Katolik juga senantiasa menerima dan menghargai perbedaan. Hari ini kita merayakan Imlek. Apa yang boleh kita maknai dari perayaan ini? Ada dua hal sejauh permenungan saya. Yang pertama, dari perayaan ini kita diajarkan agar senantiasa memiliki pengharapan. Bahwa hari-hari yang akan kita lewati adalah hari-hari di mana Allah senantiasa hadir dan menemani hidup kita. Dari tahun ke tahun kita diingatkan bahwa perjalanan kita adalah perjalanan menuju Allah. Karena itu kita dipanggil untuk senantiasa mengupayakan pertobatan. Harapan pada musim yang baru, pada tahun yang baru adalah semangat bagi kita bahwa kita dari hari ke hari semakin menjadi pribadi yang dekat kepada Tuhan, juga kepada sesama dan keluarga kita. Poin kedua, yakni perayaan Imlek yang kita rayakan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak lupa akan identitas kita masing-masing. Kita berasal dari suku yang berbeda, kita berasal dari entitas yang berbeda, dan karena itu harapannya kita tidak lupa dari mana kita berasal. Identitas yang kita miliki meskipun beragam-ragam, kita maknai sebagai persembahan kepada Tuhan. Kita yang ada di sini berasal dari tempat yang berbeda dan juga latar belakang yang berbeda. Semoga perbedaan itu juga semakin menguatkan iman kita bahwa Allah yang kita imani juga adalah Allah yang kaya. Dia bisa menciptakan bagaimanapun bentuknya. Dan poin ketiga yang boleh kita renungkan, Allah memilih kita untuk menjadi rekannya dalam mewartakan kabar sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, panggilan para murid untuk menjadi penjala manusia juga menjadi panggilan hidup kita. Penjala manusia artinya ketika kita membawa sebanyak orang kepada Kristus. Mungkin ada di antara kita yang ragu-ragu dengan imannya, yang ragu-ragu dengan hidupnya. Karena itu adalah tugas kita untuk membawa mereka kembali kepada Kristus. Dan apa syaratnya agar kita bisa membawa orang lain kepada Kristus? Yakni ketika kita tidak mudah menduakan Allah, ketika kita tidak mengingkari pilihan hidup kita, dan ketika kita senantiasa mengupayakan perdamaian ataupun kesatuan, dan ketika kita memaknai perbedaan sebagai anugerah yang berasal dari Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.